sebenarnya kalau misalnya teman-teman ya jujur aja, kalau kita ini beli perbankan dari nol ya, at least belum punya ya, di market seperti sekarang itu kemungkinan loss itu lumayan rendah. Jadi saran saya buat teman-teman yang memang masih pemula, saran saya ya, kalian bisa pilih kalian mau sabar nungguin perbankan ya baru masuk ya, atau yang kedua kalian trading aja dan kalau bisa clear barang tiap hari. Halo para investor dan trader tanah air, apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya, Peter Jaya dari Suko Sekuritas. Hari ini kita akan ada podcast yang sangat luar biasa, yaitu podcast Market Cuts and Clips. Dan di sini kita akan kedatangan bintang tamu yang udah pengalaman bertahun-tahun di capital market, dan beliau ini memimpin salah satu komunitas, yaitu komunitas PPC atau para pencari cuan. Siapa lagi kalau bukan Om Ben Trader. Apa kabar Om Ben? Baik, halo, apa kabar? Luar biasa. Dan sebagai reminder, hari ini podcast diambil pada tanggal 10 Juli 2026 pada pukul 6 sore. Halo Om Ben, by the way nih, IHSG pada tanggal 10 Juli 2026 ini ditutup di kisaran area 5.800-an dan belum berhasil menguat ke zona di area 6.000-an. Bagaimana pandangan Om Ben kaitan mengenai tren IHSG ke depannya? Ya, tren IHSG memang lagi sideways ya, saya bilang sideways, nggak turun tapi juga nggak dikasih naik. Jadi tiap kali naik ada seller, tiap kali turun ada yang nyerok. Benar. Jadi memang bergerak di range itu aja. Nah, tapi yang bikin aku penasaran Om Ben, seminggu terakhir ini volume IHSG itu sangatlah tipis, bahkan cenderung hanya di kisaran 9-11 triliun rupiah per harinya. Sebenarnya ada apa sih? Apa investor ini masih wait and see atau ada ketakutan akan hal tertentu atau bagaimana? Kalau kita lihat deket-deket ini kan memang ada banyak saham yang listing ya. Nah itu mungkin salah satu faktor yang membuat likuiditas tipis. Tapi nanti kita lihat minggu depan. Ini kan udah listing semua, udah selesai nih, udah listing semua. Nah minggu depan bagaimana? Kalau memang minggu depan likuiditasnya lebih baik, berarti memang itu karena ada saham-saham yang listing atau IPO tersebut. Tapi kalau memang udah minggu depan masih tipis, berarti investor ini cenderung menunggu, masih wait and see, masih kurang yakin dengan adanya pergerakan sentimen-sentimen yang ada, jadi cenderung wait and see dulu mereka. Oke, jadi yang pertama potensial karena kesedot dana IPO, atau yang kedua potensial wait and see kalau minggu depan nggak balik. Tapi kalau balik, mudah-mudahan balik ya Om ya. Berarti artinya selama ini dananya ketahan IPO, karena buat IPO kayak Jelly, BRDL sendiri itu yang pooling totalnya itu lebih dari 10 triliun rupiah. Betul. Jadi potensinya mungkin kesedot ke situ, tapi kita lihat lagi next week duitnya balik atau betul enggak. Itu yang kita tunggu. Nah, dan nih bulan Juli ini tentu saja bulan yang penuh dengan penentuan ya Om Ben ya. Karena mengapa? Karena di bulan Juni kemarin sudah diumumkan bahwa MSCI melakukan evaluasi lanjutan hingga November kaitan mengenai apakah Indonesia itu masih bertahan di emerging market atau turun ke frontier. Dan di bulan Juli ini juga bakal ada pengumuman kaitannya mengenai S&P, kaitannya mengenai outlook Indonesia ke depannya seperti apa, dan juga rating di Indonesia. Yang mana sebelumnya Fitch dan juga Moody's udah menurunkan outlooknya dari stable ke negatif walaupun ratingnya masih sama. Nah, pandangan Om Ben kaitan mengenai MSCI dan juga S&P seperti apa? Kalau kita ngomong MSCI itu memang sebenarnya udah bisa diprediksi ya, karena kita melihat datanya aja ya. Jadi data dan fakta sebelum ada pengumuman waktu rebalancing terakhir ini kan memang asing keluar terus. Betul. Berarti kan memang intinya tidak ada perbaikan ya yang dilihat dari investor asing. Jadi mereka terus outflow. Nah, menurut saya kedepannya bagaimana? Ya kita akan melihat kalau data yang ada dari tanggal 21 atau 22 bulan Juni, tepat setelah rebalancing sampai hari ini, itu asing udah keluar 7 triliun. Gila. Ya udah keluar 7 triliun lagi ya. Jadi walaupun udah selesai rebalancingnya kok masih keluar. Nah ini kan yang menjadi pertanyaan, kenapa begitu ya kan. Nah makanya saya lihat ya sepertinya memang memang masih ada yang berusaha keluar terus. Seperti masih ada yang berjualan. Cuman karena harga-harga sahamnya tuh mungkin udah price in, bahkan udah under value, udah murah banget, maka harga bisa ketahan di situ. Iya. Karena kalau mereka berjualan terus juga mereka akan jual di harga bawah, kan ini begitu kan. Jadi mungkin mereka juga ngerem nih. Sedangkan ada beberapa investor melihat ini bisa ada momentum, bisa untuk ditradingkan atau udah beli di bawah dulu, nyimpen dulu dan lain sebagainya. Maka harga akan bergerak. Nah, soal
rating saya rasa nggak akan jauh beda dengan yang sudah sebelumnya, karena memang ya kita tidak melihat adanya inflow yang cukup besar di bursa kita. Malah kecenderungannya kalau udah naik tinggi ya, nanti tiba-tiba lemes sendiri. Betul ya. Tiap kali pagi kenceng ya, nanti sore lemes, ada seller lagi. Dan itu yang terjadi, dan kenaikannya ini nggak ada volume loh sebenarnya. Bener banget, tipis banget. Tipis banget kenaikannya. Ini yang menjadi sedikit warning ya, dalam tanda kutip seperti itu. Berarti kan memang kita ini mulai kehilangan likuiditas. Oke. Iya kan? Nah, ini yang membuat para investor dan trader ini harus mengatur ulang strateginya menurut saya. Nah, benar banget Om Ben. Dan di sini kita juga bisa melihat ya bahwa rupiah kembali bertahan di atas 18.000 per 1 USD-nya. Dan juga padahal suku bunga udah dinaikkan di kisaran area 5,75%. Dan kita juga bisa lihat bahwa volume di market sepi, bond yield juga naik. Bahkan rising up yang 10 tahun sempat di kisaran area 7,3 sampai 7,4%. Pandangan Om Ben kaitan dengan hal tersebut bagaimana? Ya, kalau kita ngomong memang rupiah yang melemah ini kan sebenarnya berarti ada faktor dari dalam negeri. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu rupiah ini melemah banget, yang waktu awal spike sampai 18.000 di awal itu sebenarnya indeks USD atau DXY itu sideways posisinya. Nah, problemnya adalah ketika dari Bank Indonesia melakukan intervensi dan lain sebagainya, kita sempat turun kan. Tapi ya US indeksnya tuh breakout dari resist, dari sideways-nya, breakout sampai ke 101 kan kemarin kan, walaupun sekarang udah di 100,5, 100,4. Nah, ini yang menyebabkan tekanan ulang buat rupiah kita. Iya, betul. Yang waktu dulu mereka USD-nya sideways, tapi kita melemah terus kan, karena outflow-nya gede terus kan, karena outflow kan. Nah, sekarang udah mulai break ya kan. Nah, makanya kita balik lagi 18.000. Itu yang membuat tekanan tambahan ya di pasar modal, di bond dan lain sebagainya, semua kena kan sekarang kan. Betul. Oke, jadi sekali lagi kembali ke kepercayaan kepada pemerintah ya, Betul. Om Ben. Jadi kita harapkan mudah-mudahan pemerintah bisa mengevaluasi berbagai kebijakannya. Walau tentu saja kita mengapresiasi ya, rencananya budget MBK itu akan diturunkan dari kisaran 230 triliun ke bawah 200, di kisaran 170 triliun. Kemudian budget kaitan dengan Kopdres juga akan diturunkan. Tapi yang puji Tuhannya lagi, perang sedikit melandai, walaupun akhirnya perang lagi setelah ada kejata senjata, tapi oil masih harganya di bawah 80 USD per barel. Jadi mudah-mudahan ini fiskal kita juga bisa terbantu ya, Om Ben ya. Tetapi sekali lagi kita juga pengen nih pemerintah supaya nggak membuat statement macam-macam lagi. Iya, itu yang diharapkan seluruh investor ya. Jadi diharapkan supaya adem dulu. Nah, supaya semuanya adem. Kalau semuanya adem kan paling nggak tuh nggak ada sentimen jelek aja. Betul. Itu jadi gini. Kalau buat saya pribadi ya, saya ini tidak terlalu mengharapkan ada sentimen positif, karena memang jujur aja secara realita memang belum ada. Tapi at least ya kan jangan ada sentimen negatif. Udah gitu aja. Kalau indeks kita ini nggak ada sentimen negatif, at least ini bisa kejaga. Betul. Bisa nggak bikin lower low lah ya. Nggak sampai 5655 lagi lah. Itu 5.500 itu daerah-daerah kritis kan di situ. Paling nggak ya kedepannya ya syukur-syukur kita berdoa bisa break 6.000. Karena kan memang berat banget nih. Nah, kalau udah break 6.000 nanti mulai rame lagi kan, seperti beberapa minggu lalu kan sempat kan. Kenceng banget kan dari BBCA didorong semuanya. Nah, itu jadi atraktif lagi. Cuman ya kita ngerti bahwa memang belum ada sebuah sentimen yang benar-benar membuat adanya inflow yang konsisten, ini loh problemnya. Betul. Jadi intinya pemerintah kita perlu menjaga komunikasinya, kemudian tentu saja kebijakan-kebijakan sebelum diungkapkan perlu dipikirkan dengan matang dengan segala juknis maupun undang-undang, sehingga investor itu lebih tenang ketika berinvestasi di saham Indonesia. Betul. Sambil tentu saja ini masih wait and see Om, kaitan mengenai S&P result di mana akan keluar resultnya di bulan Juli. Nah, saya akan kembali ke Amerika nih Om Ben. Kita bisa melihat bahwa The Fed kecenderungannya saat ini adalah hawkish, di mana dia akan kecenderungan menahan suku bunga karena inflasi yang lumayan bertahan tinggi di Amerika Serikat sana, karena dampak dari kenaikan oil dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dampak kaitan mengenai kebijakan hawkish dari Dow Jones ini yang baru akan menurunkan suku bunga potensi tahun depan terhadap Indonesia? Kalau saya bilang untuk menurunkan agak susah ya, karena memang kalau terjadi perang terus, ini kan barusan pecah perang lagi, yes. Inflasi bakal terus naik gitu loh. Dan memang secara ekonomi Amerika ini belum membaik banget ya, walaupun memang udah ada kemajuan. Cuman kalau saya bilang kecenderungannya malah bisa ditahan atau bahkan bisa naik sekali lagi. Waduh, kan naik gimana Indonesia? Menurut saya iya, itu problemnya, karena memang dari pihak ekonomi Amerika kalau saya lihat memang belum ada perbaikan.
dan memang arahnya masih ke sana, ya kan? Dan kalau dilihat dari Dow Jones dan Nasdaq juga nggak bisa break ke atas loh. Betul. Tiap Nasdaq tuh tiap kali kena 30.000 ada seller, pasti turun lagi, ya kan? Jadi memang sideways. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa mendorong all time high lagi, ya kan? Jadi memang bertahan di situ-situ aja sekarang ini kita. Dan harga emas juga begitu-begitu aja. Betul, begitu. Sideways aja, ya kan? Semua sideways loh ini kita, semua pasar. Kayak semua ini lagi wait and see ya Om. Amerika wait and see keputusan suku bunga, Indonesia juga wait and see kaitan mengenai S&P. Jadi memang market sekarang itu hanya untuk orang-orang yang sabar kali ya. Betul. Atau untuk orang-orang yang seperti apa kondisi market seperti saat ini? Kalau saya bilang bukan cuma sabar ya. Market sekarang ini cenderung buat orang-orang yang bisa menahan diri menurut saya. Nggak cuma sabar loh, menahan diri. Artinya apa? Menahan diri untuk nggak FOMO. Misalnya kita punya plan ya. Oh, saham ini kita merasa area buy-nya di sini. Ketika pagi-pagi spike gap up semua kan, orang pasti cenderung wah ini bakal naik nih, bakal kenceng nih. Saya nggak mau ketinggalan. Nah ini yang agak cenderung berbahaya buat saya. Karena di level-level resist biasanya itu seller muncul. Jadi udah naik kenceng itu enak lah. Tengah hari tiba-tiba keluar seller dan karena nggak ada likuiditas turunnya itu benar-benar tajam. Betul. Langsung semua saham rontok semua, ya sih rontok. Dan sekarang kalau diperhatikan semua saham itu sangat sensitif dengan pergerakan indeks. Jadi begitu indeksnya turun semua langsung panik sell. Betul. Nanti indeksnya naik lagi, rebound, nanti bitnya bisa ditata lagi ya kan. Orang pada beli lagi ya, harga dijaga lagi. Kalau enggak ya orang panik semua. Jadi memang inilah kecenderungan market kita karena nggak ada likuiditas sebenarnya. Jadi mungkin ya dari para market maker pun merasa bahwa daripada aku jaga harga di atas ketika indeksnya turun ya udah aku ikut jualan sekalian, ambil di bawah lagi nanti. Ini jadi problem loh. Jadi problem dan ini membuat teman-teman yang barusan masuk di market sangat kesusahan. Betul. Sangat sulit karena buat teman-teman yang udah terbiasa aja merasa wah ini kok market gini amat dan pergerakannya random loh. Betul. Sekarang ya kan random banget. Kemarin BRPT tiba-tiba kencang bagus ya kan. Hari ini semua turun. Ntar gantian saham Bakri naik ya kan. Ntar gantian Raja naik. Semua tinggal digilir-gilir aja dan kita nggak mengerti rotasinya ini patternnya apa. Benar. Nggak jelas loh rotasinya ini. Iya. Bener-bener kayak tergantung sentimen dari tiap emiten aja seperti itu. Oke, jadi kecenderungan orang-orang tuh sekarang itu short term trading ya, nggak ada yang berani pegang barang lama-lama karena masih banyak uncertainty di Indonesia. Sehingga tentu saja buat trader-trader pemula ini akan menjadi sesuatu yang menyusahkan ya Om Ben ya, karena mereka nggak bisa trading, jarak antara support resistance-nya sangat pendek, sehingga tentu saja ini mengakibatkan trader yang belum berpengalaman yang agak sulit. Nah, tapi Om, kalau untuk para investor, apakah sekarang udah waktunya boleh akumulasi? Karena udah berada di dekat area EMA 200 di kisaran area 5.500 sampai 5.600. Kalau buat para investor yang belum masuk, itu sekarang tuh saat yang paling baik menurut saya. Tapi problemnya kan yang belum masuk ini berapa persen doang ya. Bener kan? banget Om Ben. Yang lain kan udah terlanjur masuk dari atas, artinya cash dari para teman-teman juga udah pada tipis ya kan. Ini yang jadi problem sehingga misalnya mau beli sekarang pun average-nya bisa ngejar nggak? Kalau misalnya kita ngerti IHSG ada gap di 6.600 6.700 kan. Betul. Yang harus dicapai ya, target terdekatnya itu aja lah, nggak usah muluk-muluk. Nah kalau IHSG balik ke 67 ya kan, porto para teman-teman ini bisa nggak minimal deket-deket BEP lah. Kan agak sedikit susah ya, karena memang ya kalau kita ngerti mungkin ada beberapa teman-teman yang nyangkut di atas, ada beberapa investor juga nyangkut di atas kan, akhirnya ya pada wait and see aja, ya udah nungguin aja, alias pasrah kan sekarang posisinya. Pasrah, benar. Tapi buat saya pribadi, buat teman-teman yang punya cash Masian, kalau teman-teman memiliki ketahanan yang bagus dan sabar, sekarang nyicil aja pelan-pelan. Tapi jangan nyicil langsung masukin semua dana menurut saya ya. Tunggu aja pelan-pelan. Saya aja pribadi nyicil juga kok perbankan. Nyicil ya. Nyicil aja. Oke. Bener-bener nyicil nanti. Tapi kita masih bermain di range pendek. Ya. Dapat 5-10% kita keluar dulu. Ntar turun lagi kita ambil lagi. Nah, nggak bisa seperti itu karena kalau nggak gitu ya malah BEP terus jadinya. Benar. Malah kecewa kita. Waduh, tahu gitu jual. Ya udah makanya kan karena marketnya memang arahnya short term trading, ya udah kita semua begitu. Ya, seperti itu. Kalau buat saya begitu sih. Karena saya pribadi saya bukan tipikal yang dividend player. Tapi beda strategi ya. Kalau memang sekarang kan contoh nih perbankan kita kan udah rendah banget ini koreksinya kan, dividennya udah 2 digit semua loh rata-rata loh. Nah untuk yang BUMN ya, nah itu mungkin buat teman-teman yang memang mau main long term ya bener-bener dan kuat, ya udah nggak apa-apa, bertahan aja karena ya udah ambil dividen aja, kasarnya kan seperti itu. Tapi buat teman-teman yang ikut-ikutan jadi investor itu yang bahaya. Karena apa? Karena mereka nggak punya plan dan nggak punya ketahanan. Dan saya percaya orang-orang yang
bermain dividend player ya, misalnya dananya itu nyangkut, mereka masih ya tetap aja kasarannya hidup aja seperti biasa. Betul, Karena betul. memang mereka mengalokasikan tertentu. Lah yang problem ini yang trader jadi investor. Benar, Iya kan? Akhirnya banyak sekali saya lihat di media sosial curhat seperti itu. Om, saya tutup OLT dulu deh, nanti saya lihat tahun depan lagi. Jadi kenyataannya memang seperti itu. Makanya kan transaksi akan turun banget ini sekarang. Betul, Banyak yang pensiun dini. Pensiun Nanti dini, lihat benar. lagi tahun depan seperti itu. Iya, oke. Jadi untuk investor boleh akumulasi, tapi kalau emang udah cuan 50%, kalau emang teman-teman nggak tahan pegang panjang ya take profit dulu, Betul. nggak masalah. Nggak masalah. Tapi perhatikan area-area kunci support ya. Ya, betul. Mulai di area 5845, 5720, ya teman-teman perlu perhatiin, belinya cicil jangan langsung gede. Nanti kalau udah ke kisaran dekat-dekat 6.000 kalau mau take profit boleh, atau kalau mau di hold panjang juga boleh. Iya. Untuk nurunin average yang udah nyangkut di atas. Iya. Kan tentu saja di sini banyak investor yang nyangkut dari ISG 8.000 sampai 900.000. Iya, betul. Tentu saja ini ya nasib lah kita buat para investor di tahun 2026. Tapi Iya. saya masih percaya lah outlook di Indonesia ini masih cukup positif. Tapi kita sekali lagi butuh kerjasama dari pemerintah Betul. supaya tentu saja mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap market, dan tentu saja kita harapkan fiskal juga bisa dijaga supaya lembaga rating bisa menilai kita dengan baik. Betul. Nah, Om Ben, kalau kaitan mengenai sektor yang menarik di tahun 2026, selain perbankan yang udah Om Ben sebutkan, apa sektor yang menarik lagi? Kalau sektor yang menarik, saya nggak ngomong soal sektoralnya, tapi lebih ke arah apa yang terjadi dari corporate action di tiap emiten. Oke. Karena kata ngomong sektor agak susah sekarang kan, ya kan? Sektor ini terlalu rancu karena tidak, misalnya dalam satu sektor misalnya ya, sektor misalnya mining, pertambangan, tidak semua sahamnya bergerak naik, ya kan? Misalnya kayak oil and gas, tidak semua bergerak naik, hanya Raja yang naik karena apa? Raja mau ada stock split. Betul. Nah ini ada sentimen. Nah kita harus pintar memanfaatkan momentum seperti ini, ya kan? Dan buat teman-teman yang memang sabar sebenarnya, waktu misalnya contoh ya, ini disclaimer on ya, waktu kan udah kejadian, waktu Raja di harga 39, 38, 3.800 itu kan sideways itu, Iya. di situ kan. Nah buat teman-teman yang sabar ya, karena mengerti oh ini bakal ada CA kan, bakal ada stock split, biasanya akan dikerek kan. Betul. Dan ternyata bener kan kemarin dikerek kan sampai 4450, hari ini tertingginya kalau nggak salah, atau 4470. Nah itu bisa dimanfaatkan. Jadi beli sabar, nyicil. Ketika merah malah beli. Nah tapi kecenderungan bahwa teman-teman kan kalau merah malah takut karena udah trauma nih, kita diajar terus nih. Betul. Ya kan, jadi waduh merah nih jualan deh atau cut loss deh. Nah dan biasanya sekarang ya, setelah kita cut loss besoknya terbang. Nah, Itu betul. kejadian banget. Contoh barusan kemarin tuh, ya kan kita ngerti 2 hari lalu nih, kayak saham Bakri semua longsor kan, BRMS sampai 476, Iya, 474, Dewa sampai di 296 terendahnya. Betul. Besoknya langsung naik kenceng, balik lagi. Jadi udah cut loss, waduh digas lagi ke atas. Jadi ini ya memang sedikit susah. Makanya saya bilang kita harus mengerti dari project per emitennya itu apa ke depannya. Kan udah tertuang tuh misalnya dari corporate action dan lain sebagainya, mau ada right issue. Nah ya kita manfaatin aja. Sebenarnya lebih ke arah seperti itu saya. Jadi momentum itu penting banget untuk kita bisa dapat di market sekarang. Karena kalau nggak ada momentum, marketnya sideways gerakannya. Iya. Kalau nggak sabar menunggu ya, atau porsinya kegedean masuk di atas, kemudian dibanting ke bawah yang harusnya kita berani beli malah kita cut loss. Nah itu jadi problem dan akan merusak mental kita lagi nanti. Nah, setuju banget sih Om, karena udah tentu saja kalau main market begini terus ya, siapa yang sabar sih Om? Harus menunggu. Kita udah stay di bawah 6.000 udah 1-2 minggu ini kurang lebih. Iya betul. Makanya ini tentu saja kita harapkan mudah-mudahan ada stimulus positif yang ada di market Indonesia. Dan tadi udah disampaikan juga nih teman-teman bahwa sektor yang menarik tentu saja kita lihat company atau perusahaan-perusahaan yang memiliki corporate action story. Seperti contoh tadi Raja akan ada stock split, sehingga potentially berdasarkan histori saham-saham yang stock split akan bergerak ke atas dan lain sebagainya. Jadi kita kalau mau cek saham-saham konglo, saham-saham yang bagus untuk trading, ya saham-saham yang ada corporate action untuk short term trading seperti itu. Selain tentu saja perbankan yang mana ini biasanya orang-orang pakai untuk income investing ya. Betul. Atau untuk cari dividennya. Nah Om Ben, pesan terakhir atau pesan buat teman-teman investor atau trader tanah air di kondisi market seperti ini seperti apa dan what should we do? Silahkan Om Ben. Kalau saya ngomong ya pesannya apa ya, teman-teman lebih sabar aja. Itu yang pertama, lebih sabar. Dan yang kedua, di market seperti ini cash itu adalah kuncinya. Kalau teman-teman punya cash yang cukup besar, teman-teman akan merasakan ketenangan. Walaupun sama-sama stres ya ngeliatin market ya, tapi at least teman-teman itu punya cash. Tujuannya apa? Cash ini akan kita bisa pakai untuk nembak, cari momentum misalnya seperti itu. Atau kita harus mengerti begini, secara historical ya kan, IHSG kalau nanti rebound, yang rebound pertama pasti perbankan. Nggak mungkin nggak. Ya betul. Antara BBC atau BBRI itu pasti dua itu.
terbukti ya kemarin dari 5.400 sampai Yes. 6.300 dipakai BBCA yang naik kan. BBCA. BBCA kenceng banget itu sampai hampir 20% kalau nggak salah kenaikannya. BBRI ngikut paling sekitar 10 sampai 15%. Tapi dua ini jadi kuncinya, Iya, ya kan? leading Bukan indicator. konglo malahan ya, bukan konglo ya. Nah ini yang jadi kalau kalian mengerti pola seperti ini, ketika kalian punya cash ya kan, tinggal sabar menunggu aja. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman ya jujur aja, kalau kita ini beli perbankan dari nol ya, at least belum punya ya, di market seperti sekarang itu kemungkinan loss itu lumayan rendah menurut Betul, saya. setuju. Karena harga udah ketahan. Yes. Ya kan kita ngerti BBRI tiap kali balik di 26, 25, 26.50 gitu ya, 27 membal lagi. Iya. Kemarin sampai dari 26.50 terendah, tertingginya kalau nggak salah 28.80 atau 28.90. Nah itu kan ada range yang lumayan ya, ada 5 sampai 7%. Nah itu yang dimanfaatkan. Nah makanya saya bilang kalau mau ya siap-siap begitu cara tradingnya, lebih sabar. Jadi cash harus punya, nggak boleh FOMO, ya, nggak boleh asal kejar barang. Betul. Ya. Kalau ada saham rame di running trade atau saham lagi kencang ke atas, nah ini kalau mengejar harus mikir. Kalau saya ngejar, ya, saya harus punya pembatasan resiko yang cukup ketat. Stop loss ya. Iya, karena kalau enggak kita nyangkut di atas nanti bakalan. Karena kita nggak pernah ngerti. Contoh hari ini, ya, Iya. Jumat ini ya, pagi hijau kan? Hijau. Hijau bagus kan? Bagus. Closingnya merah. Betul. Ya kan, closingnya merah semua jualan semua. Nah ini yang jadi kendala. Nah nanti sebenarnya kita nggak ngerti cara mainnya gimana. Karena dan satu lagi yang saya perhatikan ya, nggak punya barang sekarang itu adalah ketenangan hati. Setuju sih Om. Bener kan? Alias begini buat teman-teman yang suka clear barang di akhir sesi, ketika besok mulai lagi kayak lebih fresh pemikirannya dibandingkan punya barang. Deg-degan nih, apalagi weekend begini nih deg-degan. Nah, jadi saran saya buat teman-teman yang memang masih pemula, saran saya ya, kalian bisa pilih kalian mau sabar nungguin perbankan ya, baru masuk ya, atau yang kedua kalian trading aja dan kalau bisa clear barang tiap hari. Itu masih lebih relatif aman. Oke. Jadi tektokan tiap hari. Terus kan pertanyaannya kalau tektokan tiap hari, kalau besoknya terbang lagi gimana? Ya cari lagi. Biar rezeki kamu sampai situ. Yes, betul. Tapi itu jauh. Jadi gini, itu jauh lebih aman. Nah, saya mau tekankan satu lagi buat pesan buat teman-teman. Market sekarang ini adalah bukan saatnya kita cari cuan sebanyak-banyaknya. Ini yang jadi kata kunci. Bukan saatnya kita cari cuan sebanyak-banyaknya. Tapi saatnya kita melindungi cash kita ini supaya nggak kegerus lebih banyak lagi. Iya. Karena marketnya lagi nggak jelas. Kalau marketnya lagi udah bullish ya, nah agresif lagi. Jadi sekarang defensif dulu nih. Oke. Nah buat teman-teman yang mikir kan saya udah nyangkut Om Ben, saya udah loss nih, saya pengen balikin loss saya ini, ya nggak bisa. Di market sekarang susah karena satu nggak ada likuiditas, yang kedua pergerakannya kacau, yang ketiga masih turun. Oke. Nah jadi probabilitasnya untuk menang itu kecil. Nah kalau begitu gimana? Kembali sabar, tunggu dulu, bertahan dulu nih. Sekarang kita lagi bertahan ini, ya kan, bertahan sebisa mungkin. Orang yang bisa bertahan di market sekarang adalah orang yang pertama menikmati profit ketika marketnya recover. Menurut saya seperti itu. Yes, aku juga sabar kok Om. Karena aku udah waktu itu sempat nyangkut, terus akhirnya average, tapi ya udah tunggu dulu lah. Iya. Ntar kalau udah rally lagi, mudah-mudahan bisa menuai Om Ben. Oh ya, satu lagi, saya juga mau bilang teman-teman jangan asal averaging down. Gimana Om? Mungkin Karena gini, karena kalau kalian averaging down kan harus ngukur cash kalian tuh pelur kalian sisa-sisa berapa. Iya kan? Kalau saya pribadi ya, kalau market uncertainty seperti ini ya, misalnya saya nyangkut ya, saya akan diam Oke. daripada averaging down. Karena begitu kita averaging down, kemudian harganya pasti bergerak turun, ya satu mental kena, yang kedua cash kita semakin tipis. Setuju. Nah nanti kalau marketnya reversal, kita nggak punya cash ini berat. Iya. Untuk bisa fight backnya tuh berat. Iya. Karena mental udah kena duluan. Setuju. Nanti mental udah kena, harganya bergerak dikit, yang dilakukan apa biasanya? Udahlah jual lah. Daripada nanti turun lagi, begitu jual ternyata marketnya recover. Yes. Nah, kena mental lagi nih. Kalau aku nyimpan lah, karena momen seperti itu kalau buat aku jadi area menarik untuk akumulasi. Nah, tapi yang fundamentalnya bagus dan ada story. Bener. Nah ini yang jadi kunci. Jadi teman-teman sekarang ini sembari menunggu, ya kan, kalian tuh belajarlah, belajar membedah yang namanya emiten-emiten tersebut. Ini misalnya kayak Konglo, ini ada story-nya nggak ke depannya Masian? Atau mungkin karena udah keluar MSCI dibiarin dulu, dan sebagainya. Nah ini harus diperhatikan. Terus yang nyangkut-nyangkut ini saham-saham apa aja dibedahin, ya kan? Ya udah meskipun telat ya, tapi saya bilang ya daripada kalian nggak ngapa-ngapain, mending belajar sekarang. Betul. Ya kan, mending belajar, dengerin podcast, ya kan, ikut acara-acara dari Sukor Sekuritas. Nah jadi ini untuk memperdalam ilmu. Tujuannya apa? Nanti marketnya oke, kita fight back lagi. Kalian punya ilmu paling nggak? Betul. Tapi kebanyakan teman-teman market begini akhirnya meninggalkan market. Betul.
meninggalkannya bener-bener tutup OLT, udah nggak peduli, saya nggak mau lihat saham, nggak usah bahas saham sama saya gitu kan. Nah justru salah menurut saya. Justru di market seperti ini belajarlah. Ini momentum yang paling pas untuk belajar. Amin. Oke, kita udah sampai di ujung acara Market Cuts and Clip, dan sebelumnya saya ucapin terima kasih kepada Om Ben yang udah meluangkan waktu buat Kaca Sukor. Jangan lupa nanti one day kita bikin event bareng lah. Boleh, Sukor. Nanti kita kabar-kabarin bareng tim Sukor. Ya. Dan sekian dari saya, dan jangan lupa share, komen, dan juga like video ini, dan selamat sore semuanya. Bye bye.